Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran fikih ya. Nah, gimana nih kabarnya? Masih tetap sehat? Tetap semangat nggak hari ini? Mudah-mudahan semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masih tentang binatang halal dan haram ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang binatang halal, apa itu binatang halal, dan ada juga yang binatang haram. Nah, tapi kita akan membahas tentang binatang haram lagi secara terperinci. Mudah-mudahan video ini bisa menambah kalian ilmu pengetahuan ya, dan jika ada yang penting-penting tolong dicatat ya. Selamat mendengarkan. Di sini ada binatang haram. Sedikit kita mengulang minggu lalu. Nah, apa sih pengertian binatang haram? Masih ingat? Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk pengertian dari binatang haram ya. Jenis-jenis binatang haram ada dua, haram berdasarkan Al-Quran dan yang kedua haram berdasarkan hadis. Kemarin sudah Ibu jelaskan, haram berdasarkan Al-Quran yaitu diantaranya bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, perlu digarisbawahi nomor 4, atas nama selain Allah. Nah, otomatis ya, berarti ini masuk kepada cara penyembelih seseorang terhadap hewan yang akan disembelih. Apakah pas disembelihnya menyebut asma Allah apa tidak? Nah, ini akan menjadi ya keharamannya. Nanti kita bahas mengenai apa saja yang harus diperhatikan ketika kalian akan menyembelih hewan. Bagaimana tata caranya? Pada slide berikut. Di sini ada tata cara penyembelihan binatang. Nah, yang pertama yaitu rukun-rukun menyembelih hewan. Nah, ternyata rukun-rukun menyembelih hewan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih hewan. Jadi ada orang yang akan menyembelih hewannya. Nah, orangnya ini ada syaratnya, yaitu diantaranya harus orang Islam dan juga sudah balik. Nah, kenapa harus orang Islam? Karena kalau bukan orang Islam maka tidak akan membaca bismillah. Maka binatang yang disembelih akan keharamannya seperti itu ya. Nah, nomor 2B yaitu hewan yang akan disembelih. Nah, rukun penyembelihan itu yang kedua ada hewannya. Hewannya tentu ya syaratnya harus yang halal. Apabila haram maka tetap tidak bisa dimakan walaupun membaca bismillah. Kayak seperti babi itu kan haram. Nah, apabila disembelih tapi membaca bismillah, nah tetap ini menjadi haram karena hewannya itu haram. Oke. Nah, yang ketiga yaitu rukun menyembelih, ada alat untuk menyembelih hewannya. Nah, alat untuk menyembelih hewan itu diharuskan yang tajam. Jangan menggunakan kuku atau gigi ya atau tulang-tulang yang zaman dulu itu ya yang besar. Nah, itu dijadikan untuk potong gitu, untuk alat memotong. Nah, itu tidak boleh ya karena kuku atau tulang pada zaman dulu kan biasanya suka ada tuh ya, terutama kalau ya kayak yang di Papua tuh kan biasanya kalau dipakai apa namanya tulang-tulang itu tulang hewan gitu ya, suka dipakai alat pemotong. Nah, itu tidak boleh dijadikan untuk memotong hewan karena tidak tajam. Tajam-tajamnya tulang atau kuku tidak setajam pisau, maka itu tidak diperbolehkan. Itu adalah penjelasan dari tata cara penyembelihan binatang. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sekilas mengenai binatang haram berdasarkan Al-Quran yang sesuai dengan surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, sekarang ya kita akan membahas jenis-jenis binatang haram berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan simak pada slide berikut. Nah, ini adalah
Haram berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, binatang bertaring atau berkuku tajam. Jadi binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Perintah untuk membunuhnya. Nah, ada perintah untuk membunuhnya ya. Itu ada perintah kita untuk membunuhnya. Berarti kita dilarang untuk memakannya ya. Yang ketiga, binatang karena dilarang untuk membunuhnya. Ada juga binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Dibunuhnya aja dilarang, apalagi dimakannya. Nah, yang terakhir yaitu binatang buruk, kotor, dan menjijikan. Nah, ini adalah 4 bagian haram berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa contoh-contohnya? Nanti ada di slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh hewan, binatang mana yang bertaring dan mempunyai berkuku tajam. Di antaranya yaitu beruang, kucing, serigala, harimau, anjing, burung hantu, dan burung elang. Nah, ini termasuk kepada binatang yang mempunyai cakar dan yang lain sebagainya ya. Nah, ini yang kedua, contoh binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antaranya ular, tikus, dan juga burung gagak. Kenapa ular? Ular itu sangat bahaya ya, jadi harus dimatikan ya, harus dibunuh. Nah, selain dari ini juga ada anjing galak ya. Terus dan juga ada juga cicak. Kenapa cicak yang harus diperintahkan untuk dibunuh? Masih ingat nanti di Gua Hiro? Nah, pada waktu itu si cicak ini memberitahukan kepada musuh ya bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalamnya gitu, secara tidak langsung, karena cicak itu bersuara pada saat itu memberitahu kepada kaum kafir pada saat itu. Maka cicak itu juga termasuk kepada hewan atau binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nah, di sini diantaranya contohnya semut, lebah, dan burung surut. Nah, semut kenapa tidak boleh dibunuh? Karena semut itu ternyata termasuk kepada hewan yang banyak sekali memuji kepada Allah atau istighfar kepada Allah ya. Jadi semut itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh sebetulnya. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Nah, yang kedua yaitu lebah ya. Kalau lebah juga termasuk kepada hewan yang tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena lebah itu termasuk kepada hewan yang sangat banyak manfaatnya, karena dia menghasilkan madu ya. Madu itu manfaat buat kita. Nah, kalau burung surut ibu sedikit agak lupa ya. Jadi kalau kamu ingin tahu alasannya boleh nanti cari oleh kalian pada sumber YouTube yang lain. Kenapa burung surut itu tidak boleh termasuk kepada binatang yang tidak boleh dibunuh. Nah, selain juga 3 ini ada juga kayak laba-laba. Laba-laba juga termasuk kepada binatang yang tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena pada waktu itu laba-laba membantu Nabi bersembunyi di dalam gua Hiro pada saat itu ya. Jadi laba-laba itu membuat jaring-jaring di gua Hiro itu. Jadi kaum Quraisy tidak menemukan Nabi di dalamnya. Ada juga katak. Nah, katak juga kenapa tidak diperbolehkan dibunuh? Karena waktu itu katak itu membantu Nabi Ibrahim pada saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja. Nah, katak ini termasuk kepada hewan yang membantu kepada Nabi Ibrahim untuk memadamkan api. Nah, jadi pada binatang yang dilarang untuk dibunuh. Yang terakhir yaitu binatang yang menjijikan. Nah, di sini ada contohnya yaitu ulet, terus kayak cacing ya, rayap. Nah, itu termasuk kepada binatang yang sangat menjijikan, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, itu ya. Selain dari sini juga bisa contoh yang lain yang ada di LKS. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي